Putu Wiatnyana sedang menjalankan tugas adat. Setiap jam 4 sore selama 40 hari, sarjana arsitektur ini harus berkeliling mengingatkan kawan-kawannya untuk tugas jaga desa. Jadi panggil namanya dia, saya kasih tahu dia giliran jaga shift sore hari ini. Jadi mulai jam 7 dia jaga di Balai Agung sana. Undangan ini tidak boleh disampaikan melalui alat komunikasi apapun. Pemberitahuan tadi itu tidak boleh pakai baju. Jadi harus saya lengkap pakai keris ini, terus pakai ini, pakai sabuk di dalamnya, nggak boleh pakai baju. Gitu. Kadang-kadang ini dah hal-hal semacam itu sebenarnya kan ringan. Kalau di sini sudah jadi kebiasaan, orang mungkin nggak berpikir itu unik. Tapi kalau itu saya ceritakan ke wisatawan yang datang dengan paket JED, mereka pasti heran. Masih ada ya seperti itu kadang-kadang ya. Tapi aturan yang dianggap tidak praktis dari kacamata umum inilah yang justru mendatangkan 46 hingga 52 ribu turis setiap tahun. Desa ini disebut Tenganan Pegeringsingan bukan hanya karena tenun geringsing yang tersohor, juga karena arsitektur dan atraksi wisatanya, yang sejatinya adalah bagian dari upacara adat, bukan semata untuk hiburan turis. Sesungguhnya pariwisata itu adalah bonus dari apa yang sudah kita lakukan selama ini. Sehingga misi dari JED maupun program ekowisata itu sendiri adalah mengenalkan, menyadarkan kepada kami ini orang-orang lokal di Tenganan akan potensi sumber daya yang kita miliki untuk bisa dimanfaatkan secara lebih maksimal. Sehingga dalam mengembangkan ekowisata itulah bentuk aksi terhadap ataupun respon terhadap perkembangan pariwisata yang terjadi selama ini di Tenganan itu. Pariwisata Desa Tenganan ikut dipromosikan oleh Gede Astana Jaya, seorang aktivis jaringan ekowisata desa. Sebelumnya, Gede bekerja di industri turisme dengan posisi terakhir sebagai manajer. Namun ia melihat ada yang salah dengan konsep pariwisata massal di Bali. Ketika pariwisata itu mestinya kan memang dikelola oleh masyarakat lokal. Cuma ya sudah kadung salah konsep dari awal. Salah konsep dan terlalu cepat booming dia kan, jadinya susah diatur lagi kan. Kalau boleh saya nebak, penurunan pendapatannya sampai 30% dalam rumah tangga Bali. Saya kira enggak sampai. Kalau waktu itu juga saya udah kerja berdua kan, enggak terlalu. Artinya perpindahan ini tidak bunuh diri sebenarnya? Oh enggak sama sekali. Apa yang saya yakini sama istri itu kan, istri saya kan di travel juga, dia mainnya di mainstream, saya ada social responsible sedikit gitu. Cuma ya yang di istri saya kerja ini juga biar lama-lama juga masuk, artinya enggak kepisah di antara idealisme. Istrinya sendiri tak keberatan suaminya meninggalkan pekerjaan sebagai profesional dan memilih jalan sebagai aktivis pariwisata. Kok mengizinkan beli gede sampai 15 tahun di ekowisata?
bagian dari pengabdian ya ke masyarakat ya. Tapi kan duitnya nggak seberapa Kak? Dibanding gaji Kakak gitu? Nggak ngitung sih kesananya ya. Kalau udah rezeki kita yang penting berusaha. Ya kalau udah ininya ya harus dapat ya. Penting pokoknya usaha kerja gitu aja. Karena kan poinnya buat Bali, Om. Tapi kalau semua industri wisata di Bali berubah menjadi ekowisata, bukannya secara size ekonomi dan bisnis lebih kecil? Sebenarnya, karena kan dampaknya kalau yang mass tourism kan cuma make-make aja, mereka nggak mikirin efeknya ke lingkungan, ke masyarakat seperti apa. Poinnya cuma mengeruk keuntungan gitu kan. Dari sisi itu dah sebenarnya saya juga ngizinin suami saya setidaknya berbuat sesuatu untuk Bali ya, bukan hanya ini aja. Memang sih uang, kita butuh uang, uang penting gitu. Kita perlu uang, tapi kan nggak melulu hanya tentang uang ya. Tamu Korea ini ingin lihat apa misalnya? Kalau yang ini dia lebih pingin anaknya berinteraksi dengan anak-anak yang ada di kampung. Si orang tua ini pingin melihat anak-anak di desa itu kayak apa biasanya mainannya gitu kan. Mereka datang dari negara maju, mungkin anak-anaknya cenderung mainnya di IT kan gitu. Dia pingin anak-anak di sini kayak apa gitu. Di Desa Tenganan, turis tidak dipungut biaya dengan tarif tertentu. Sumbangannya bersifat sukarela. Di sini konsepnya sumbangan sukarela, bukan ada tarifnya. Karena intinya kalau tarif itu kan dikelola oleh pemerintah. Kalau sumbangan sampai sekarang itu masih dikelola oleh desa. Masalahnya begini, kalau ini kan bukan seperti kebun binatang dan sebagainya. Kalau ini sumbangan itu sukarela mereka. Artinya tidak dijamin apa yang menjadi kehendak tamu datang ke sini itu akan mereka temukan atau lihat di sini. Nah itu kenapa sampai sekarang sifatnya masih sumbangan dan memang uangnya ini masuk ke desa. Ini sebenarnya beberapa kali udah diminta oleh Pemda, tapi belum dikasih sama desa. Belum dikasih itu. Nah, pemerintah merasa punya sumbangan apa kepada desa ini? Nah itu masalahnya. Nah untuk parkir memang pemerintah yang mengelola. Masuk retribusi. Ya, kalau ini sampai sekarang itu belum. Di musim kunjungan antara Mei hingga Agustus, kas Desa Tenganan terisi hingga 2 juta rupiah per hari. Namun di bulan-bulan sepi seperti Maret ini, rata-rata sehari hanya mendapat 500.000 rupiah. Sumbangan dari para turis digunakan untuk upacara adat dan pembangunan desa. Pernah ada nggak tamu-tamu yang nggak nyumbang? Banyak, hari ini juga. Nah itu resikonya. Itu nyumbang 1.000 rupiah, 500 kayak apa udah biasa itu. Bahkan ada yang 1 orang 100 juga sering. Tapi bagi warga sini sama saja itu ya? Baik yang banyak atau yang sedikit? Iya, masalahnya bagi kita yang kerja di sini, kita kan dapat persentase. Oh, okay. Harapannya selalu. Okay. Itu namanya manusia. Iya. Tapi tetap posisi kita karena ini sumbangan, kita tidak bisa. Itu tergantung dari mereka. Kita cuma bisa berharap aja. Lalu mengapa desa yang didatangi banyak turis ini justru tidak tampak menggantungkan perekonomiannya dari pariwisata? Domplong menunjukkan rahasianya. Tunjukin ini pohon kutat namanya. Kutat. Ya. Kalau bahasa Balinya kutat, kalau bahasa Indonesia kita nggak tahu. Okay. Nah ini diambil kulitnya oleh petani untuk pewarna tuak.
menariknya kalau ini semakin diambil kulitnya, tumbuhnya akan semakin cepat ya. Alasan lain, karena desa ini masih mempertahankan 917 hektar tanahnya di saat banyak desa lain melepas satu persatu tanahnya untuk fasilitas pariwisata. Dari 917 hektar tanah itu, 225 hektar diantaranya masih berupa sawah yang hasil panen setiap tahunnya mencapai 10 miliar rupiah yang sanggup menghidupi 630 jiwa warga desa adat dan sekitar 4.100 warga di sekitarnya. Tak heran bila Putu Wiatnyana menyebut pariwisata hanya sebagai bonus dari dipertahankannya ekonomi lokal dan kebudayaan mereka. Dengan sistem koperasi, warga adalah pemegang saham desa wisata ini. Ya itu, jadi kita semua investor dan kita semua karyawan. Jadi sederhananya mungkin begitu ya. Ya sederhana sih kalau kami bekerja itu. Apakah sebenarnya pariwisata Bali ini mestinya arahnya dengan model bisnis seperti ini ya? Saya pikir semangatnya harus seperti ini. Mungkin modelnya dalam skala yang besar kan menyesuaikan. Karena tentu saja cukup realistis kalau menerima kunjungan itu kan cukup kompleks apa yang harus dipikirkan. Kalau dalam skala desa, saya pikir ini cukup pas lah untuk dilakukan. Dibandingkan dari hasil turis umum, hasil dari koperasi yang merupakan bagian dari jaringan ekowisata desa tentu tidak seberapa. Tujuan kami kan tetap dari awal bahwa ekonomi ataupun angka rupiah itu tidak selalu menjadi tujuan utama, tapi misinya kan ini menyadarkan masyarakat bahwa kamu itu harus di depan, kita itu harus ambil peran ini karena ada misi untuk menceritakan Tenganan yang sebenarnya itu seperti ini gitu. Berapa orang yang bisa memainkan ini Pak Wayan di sini? Kalau sekarang masih 1 orang. Jadi nggak ada barang sisa Pak ya? Harus dipakai semua dari satu pohon dipotong jadi kaki dan cabang-cabangnya pakai alas dan sisanya nanti dipakai di sini. Idenya mau bikin kendaraan nanti ini belum selesai. Jadi bahkan bagian terkecilnya digunakan untuk pasak ini ya? Tokoh desa Tenganan seperti Nyoman Sadre juga merasakan ada yang salah dengan konsep pariwisata massal yang terlanjur terjadi di Bali. Mengundang investor itu ada baik ada buruknya. Nah, dan ternyata sekarang itu investor itu sudah seperti penjajah. Bahkan kalau kita lihat dampaknya di sini, hotel atau villa, orang-orang asing yang punya banyak sekali. Kemudian kalau itu di pantai, kadang-kadang orang Bali mau berupacara di pantai itu tidak boleh lewat pantai. Ia kini menekuni pengobatan akupuntur yang juga tidak mematok biaya tertentu kepada pasiennya. Prinsip-prinsip ekonomi di Tenganan barangkali tak populer di tengah industri wisata Indonesia yang hendak digenjot mencapai 20 juta turis asing pada 2019. Industri pariwisata tentu memberi peluang kerja seperti kepada operator kapal wisata bernama Rio ini. Tapi sebagai warga Lombok yang mencari nafkah di sekitar Teluk Benoa, Rio merasa akan menjadi korban kedua kalinya dari rencana reklamasi. Sebab 25 juta meter kubik pasir untuk menguruk teluk ini rencananya akan didatangkan dari kampung halamannya di Lombok Timur. Apalagi di Lombok sekarang ceritanya mau diambil pasirnya, tapi wakil gubernur nggak mau, pemerintah masyarakat di sana demo besar-besaran, nggak boleh. Lombok Timur ya Pak ya? Lombok Timur ya, asli juga saya Lombok Timur Pak di sana, karena adik di sana udah nelpon. Dia bilang jangan bodoh deh, demo dah sama teman-teman di sana. Iya Kak, dalam itu. Pasir apa ya, sebelah mana yang diambil? Yang di dekat nih kita di Lombok Timur kan ada di Tanjung Luar nih, di Tanjung Ringgit nih, kan lagi sepi nih, itu yang diambil. Pasir pantai atau laut? Pantai laut ya, sama nih. Di sana ada orangnya atau bagaimana? Ada, tapi kan semua mati nelayan di sana juga. Kalau pasiennya diambil, karanya mati juga Pak, kan. Sama matinya apa namanya, membunuh masyarakat nih kan.
Ya semoga lah di sana juga pemerintah di Lombok, saya juga asli Lombok Pak, supaya janganlah dikasih di sana, dicekal lah dalam istilahnya nih kayak Pak. Upacara melasti menjelang Nyepi tengah berlangsung di Tanjung Benoa. Ribuan warga akan segera melarung sesaji atau persembahan untuk Yang Maha Kuasa. Namun di ujung Tanjung Benoa ini, mereka tak lagi memiliki pantai karena abrasi akibat reklamasi Pulau Serangan tahun 1994 silam. Dan yang tersisa hanya tanggul-tanggul batu tempat upacara dilaksanakan.